wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Wahyuadi, kelas B20 semester 2 PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menyampaikan materi usul at-tarbiyah, dasar-dasar pendidikan, materi kuliah ketiga, yaitu landasan pokok usul at-tarbiyah. Dasar-dasar pokok usul at-tarbiyah antara lain Al-Quran, As-Sunnah, Sirah Sahabat, kesungguhan para ulama muslim. Sumber pertama yaitu Al-Quran. Pendidikan Islam bukan didasarkan pada hawa nafsu, bukan juga berdasar pada ideologi yang jauh dari syariat, akan tetapi pendidikan Islam mempunyai landasan dan sumber hukumnya sendiri, sehingga sejalan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam merealisasikan tujuan diturunkannya ajaran agama Islam, serta untuk menjamin kebahagiaan siapapun yang mengikutinya, maka baik di dunia maupun di akhirat, landasan utama dan pokok rujukan itu adalah Al-Quran. Kaum Quraisy mencapai puncak kefasihan bahasa dan keindahan struktur kata yang tak tertandingi, dibuktikan dengan syair-syair, pujian-pujian, qasidah, dan berbagai produk keindahan dan keunggulan bahasa Arab yang dinukil dari mereka. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran, akal pikiran mereka terperanjat kagum dan merasa sastra Quraisy di bawah kualitas Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Al-Quran dapat dijadikan sebagai petunjuk seperti yang difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 9, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Al-Quran sebagai petunjuk dalam bentuk satu, akidah dan kepercayaan yang harus diikuti oleh manusia. Kedua, yaitu akhlak yang harus dilakukan manusia dalam menjalankan kehidupan. Ketiga, yaitu syariat dan hukum yang harus diikuti oleh manusia, hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Dalam buku Mahmud Saidut terbitan tahun 1962 halaman 11-12. Ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan. Yang pertama yaitu Al-Alaq 1-5, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang kedua yaitu dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. Katakanlah, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Selanjutnya yaitu dalam surat Al-Fatir ayat 28, yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Berikutnya yaitu Quran surat Al-Ankabut ayat 43, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Selanjutnya Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Selanjutnya surat Toha ayat 114, dan katakanlah, wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tambahkanlah ilmu kepadaku. Sumber yang kedua yaitu As-Sunnah An-Nabawiyah. Para sahabat utama dan pertama menerima wahyu saat itu sering menemui kesulitan dalam menerima dan memahami Al-Quran.
Karenanya mereka selalu meminta penjelasan kepada Rasulullah. Penjelasan itu disebut as-sunnah. As-sunnah identik dengan al-tariqah yang berarti jalan. Hadis atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai dasar atau sumber kedua setelah Al-Quran. Karena hadis yang berarti perkataan, perbuatan atau ketetapan dari Nabi. Melalui sunnah, Rasulullah menjelaskan dan mempraktekkan segala yang berkaitan dengan akidah, syariah, dan akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Ada dua fungsi penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bayan ta'kid yang menguatkan dan bayan tafsir yang memperjelas, merinci, dan membatasi. Dalam konsep pendidikan, kedudukan as-sunnah mempunyai dua manfaat, yaitu pertama, menjelaskan sistem pendidikan Islam sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan menerangkan hal-hal rinci yang tidak terdapat di dalamnya. Yang kedua, yaitu menggariskan metode-metode pendidikan yang dapat dipraktekkan. Dalam buku Abdurrahman Al-Nahlawi terbitan tahun 1979 halaman 23-24. Hadis tentang ilmu dan pendidikan. Tentang materi pendidikan, hadis riwayat Ad-Dailami yaitu yang artinya didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara, yaitu mencintai Nabi kalian dan keluarganya serta membaca Al-Quran, karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Quran akan berada di bawah lindungan Allah di waktu tidak ada lindungan selain lindungannya bersama para nabi dan kekasihnya. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Dalam hadis riwayat Baihaqi yang artinya jadilah orang yang berilmu, atau orang pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau orang yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya, maka dengan ilmu. Sumber yang ketiga yaitu sirah dan athar sahabat. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib saat itu mengalami perkembangan sehingga sumber hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah juga digunakan athar. Athar yaitu perkataan, perbuatan, dan sikap para nabi. Athar dapat dijadikan sebagai pegangan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang yang benar. Maksud dari orang yang benar pada ayat itu adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ra'yu atau pemikiran manusia. Manusia dan dunia akan selalu dan akan terus mengalami perkembangan dan perubahan baik pola pikir maupun perilakunya, organisasi dan susunan lembaganya. Begitu pula dengan lapisan masyarakat, kekuasaan, dan wewenangnya. Pendidikan sebagai suatu institusi juga turut mengalami perubahan sesuai dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Dasar hukum yang membolehkan penggunaan pemikiran manusia atau ra'yu adalah sebuah hadis percakapan Rasulullah SAW dengan Mu'az bin Jabal. Ketika itu Mu'az akan diutus di Yaman. Nabi bersabda, hai Mu'az, jika engkau diminta memutuskan perkara, dengan apakah engkau memutuskannya? Mu'az menjawab, dengan kitab Allah atau Al-Quran. Maka Rasulullah bersabda, jika engkau tidak mendapati dalam Al-Quran itu, kata Mu'az, dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah bersabda kembali, jika engkau tidak mendapati di situ dalam sunnah Rasulullah. Mu'az menjawab, saya berijtihad dengan pendapatku dan tidak akan kembali atas dasar itu. Maka
Ra'yu meliputi ijtihad, maslahah mursalah, dan urf atau adat kebiasaan masyarakat. Jika engkau bisa, jadilah seorang ulama. Jika engkau tidak mampu, maka jadilah penuntut ilmu. Bila engkau tidak bisa menjadi seorang penuntut ilmu, maka cintailah mereka. Dan jika kau tidak mencintai mereka, janganlah engkau benci mereka. Umar bin Abdul Aziz. Ijtihad dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh untuk selalu berdasarkan ajaran Islam. Usaha keras ini dilakukan ketika pada masa tertentu di daerah tertentu tidak ditemukan petunjuk yang jelas dari nas Al-Quran ataupun as-sunnah tentang suatu masalah. Ijtihad sudah dilakukan para ulama sejak zaman sahabat. Namun tampaknya literatur yang ada menunjukkan bahwa ijtihad masih terpusat pada hukum syara', maslahah mursalah, dan urf. Dasar pendidikan hasil pemikiran manusia atau ra'yu lainnya adalah maslahah mursalah, yaitu menetapkan suatu peraturan perundangan yang tidak disebutkan dalam nas atas pertimbangan penarikan kebaikan dan menghindarkan kerusakan. Penarikan kebaikan dan menghindari kerusakan bisa diterima selama tidak menyalahi nas Al-Quran ataupun as-sunnah, dan memang benar-benar membawa kemaslahatan. Selain maslahah mursalah, hasil ra'yu adalah urf, yaitu nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat. Urf juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang tertanam dalam jiwa berupa hal-hal yang berulang kali dilakukan secara rasional menurut tabiat yang sehat, seperti dituliskan dalam Ramayulis terbitan 2010 halaman 129-130. Maslahah mursalah dan urf dapat dijadikan asas pendidikan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.